Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه إلى آخره. أولا هيا بنا نشكر الله عز وجل الذي قد أعطانا نعمة كثيرة واسعة حتى نستطيع أن نجتمع في مكان المبارك الحمد لله. وثانيا الصلاة والسلام على سيدنا حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, yang kami hormati para ulama, yang kami hormati para ustaz dan ustazah, dan yang kami sayangi anak-anak kami, santri-santriwati MTS Nurul Islam Sekarbela. Boleh kembali diperhatikan adab di dalam majelis? Tolong, ketika ada orang berbicara di depan, maka kalian harus mendengar. Yang laki juga, tapi saya lihat yang laki tidak terlalu banyak berbicara. Perempuan, mari perhatikan anak-anakku ada di dalam majelis. Ketika ada orang yang sedang berbicara di depan, maka kalian harus mendengar. Siapapun yang berbicara, maka posisikan diri kalian seperti gelas kosong. Entah itu ilmu yang disampaikan pernah kalian dengar sebelumnya, pernah kalian dapatkan sebelumnya, selalu posisikan diri kita seperti gelas kosong. Apa maksudnya? Kalau kalian datang ke sebuah majelis ilmu dengan membawa gelas yang sudah penuh isinya, maka apa yang terjadi? Ketika ditumpahkan lagi, kemana airnya? Tumpah berceceran. Maka tidak diperhatikan. Selalu dikatakan, selalu posisikan dirinya seperti gelas kosong. Ketika ada ilmu yang masuk, ada ruang. Itu fungsinya kenapa Allah sejatinya menciptakan dua telinga dan satu bibir. Buat apa? Karena kita lebih banyak disuruh mendengar daripada berbicara. Baik anak-anakku sekalian, Ustazah ingin menyampaikan beberapa hal dalam sesi kultum pagi ini. Ada sebuah riwayat yang mengatakan bahwa irtanimu khamsan qabla khamsin. Apa artinya? Apa artinya khamsan? Khamsan itu berapa artinya? 5. Nah, itu dasar sekali. Wahidun isnani salasah arba'ah khamsan. Irtanimu khamsan qabla khamsin. Jaga 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Apa yang pertama? Oke, gelas kosong. Apa yang pertama? Syababaka qabla haramika. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Kenapa masa muda? Karena masa muda ini adalah masa yang penuh energi, penuh cinta, menggebu-gebu, penuh semangat. Maka bersemangatlah dalam menuntut ilmu, bersemangatlah dalam memperbaiki diri, dalam mengumpulkan amal-amal sunnah. Bro, sudahlah maksiatnya, berhentilah minum-minumnya. Ayo kita tobat. Gue masih muda, masih panjang. Besok gue tobat kalau sudah tua. Ada yang bisa menjamin umur kita sampai tua? No, we never know. Kita tidak pernah tahu. Whenever and wherever the day will find you. Kita nggak pernah tahu kapan kematian akan menemukanmu. Tidak pernah tahu. Besok kalau gue udah tua, rajin besok ke masjid. Ayo kita sholat jamaah ke masjid.
muda, isi dulu senang-senang. Besok kalau ada juga kita taubat. Ada beberapa tahun yang lalu seorang bandar narkoba terbesar internasional bernama Freddy Budiman dihukum mati. Itu masih usianya 35 tahun menjelang 40 tahun. Itu bandar narkoba yang dalam sel, di dalam penjara, dia masih bisa memproduksi narkoba. Jaringan narkobanya internasional. Ditembak beberapa tahun yang lalu. Dia tidak pernah menduga bahwa dia akan meninggal di usia muda. Senang-senang dulu, besok kita taubat. Tapi ketika eksekusi mati datang kepada dirinya, dia tidak bisa menolak. Idza jaa ajalukum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajal datang, maka dia tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan. Tolong malaikat maut, saya belum siap. Tidak bisa. Malaikat maut, saya belum taubat, tidak bisa. Harimu sudah datang, waktumu telah tiba, maka bersiaplah. Apapun yang akan terjadi, maka terimalah. Makanya pertama, syababaka qabla haramika, manfaatkan masa muda sebelum masa tua. Manfaatkan masa mudamu sebelum datang masa tua. Kenapa para pemuda ini, kalau kalian ini disuruh rajin belajar oleh orang tuanya, capek tiap hari nak bangun sholat subuh, agar kamu punya bekal besok di akhirat. Ketika ajal tiba, setidaknya ada yang kalian bawa. Nah, ayo belajar, ayo berangkat sekolah, nanti kalian terlambat. Bukan semata-mata kalian dimarahi guru, no, tidak. Tapi biar kalian punya bekal, biar kita punya bekal ketika menghadapi masa depan besok. Kita tidak pernah tahu seperti apa masa yang akan datang, 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, kita tidak pernah tahu. Sekarang saja zamannya sudah hancur luar biasa, apalagi nanti. Syubbanul yaum rijalul ghad. Pemuda pada hari ini, kalian yang di masa ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Coba lihat, presiden kita sudah tua, wakil presidennya apalagi, menteri-menterinya semua sudah tua. Kalau mereka sudah berpulang, siapa yang akan menggantikan kalian? Amin ya rabbal alamin. Makanya pemuda pada hari ini adalah pemimpin pada masa yang akan datang. Jangan menunggu tua untuk belajar. Jangan menunggu tua untuk berbuat baik, karena kita tidak pernah tahu ajal kita sampai kapan. Bahkan nanti sore, nanti malam, besok pagi, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi pada diri kita. Bisa jadi saat ini kita sedang ketawa-ketawa, nanti siang kita malah terseduh-seduh dan menangis. Bisa jadi hari ini kita sedang bermurung, nanti sore dapat kabar bahagia. Kita nggak tahu. Faham? Apa yang pertama tadi? Apa yang tadi pertama? Manfaatkan masa muda sebelum datang masa tua. Syababaka qabla haramika. Yang kedua, wasihhatika qabla saqamika. Jaga sehatmu sebelum datang sakitmu. Jaga sehat. Beberapa waktu yang lalu ada keluarga, ada kerabat yang dirawat di rumah sakit. Beliau adalah imam masjid. Beliau imam favorit ketika tarawih. Beliau adalah khutbah yang ulung yang dinantikan oleh para jamaah. Tapi beberapa tahun ini beliau terkena diabetes. Diabetesnya bukan diabetes kering, tapi diabetes basah. Apa kata beliau ketika kami berkunjung ke rumah sakit? Saya rindu naik mimbar. Saya rindu menjadi imam masjid. Kapan penyakit ini akan pergi? Ketika beliau mengatakan itu, jari-jarinya itu sudah layu, sudah menghitam. Ini sudah menghitam, sudah digerongkongi oleh penyakit diabetesnya. Tinggal didorong sedikit saja jatuh jari itu. Makanya dia dioperasi, dipotong jari-jarinya. Kalau orang diabetes basah itu sedikit saja luka, dia bisa menjalan, bisa diamputasi. Kenapa? Untuk membuang yang sakit. Kalau tidak dibuang, maka dia akan menjalar ke yang lain. Itu imam masjid. Jaga sehat sebelum sakit. Kita ini sedang sehat, jangan mensakit-sakitkan diri.
Kemarin libur, sekarang saya sakit aja. Mak, bapak mintain izin ke sekolah, saya ini hari ini saya demam. Padahal dia tidak apa-apa. Izinin ke ustazah, hari ini saya sedang batuk, dibuat-buat pula batuknya. Bahkan kalau anak pondok, saya tahu karena pengalaman ya, sengaja dioles-olesinnya bawang merah itu, dioles-olesin ke badannya biar naik suhu badannya jadi panas. Itu alasan anak-anak pondok zaman dulu. Jangan mensengajakan penyakit. Kenapa? Siapa tahu malaikat pengabul doa sedang lewat, lu sakit beneran. Mati kan? Jaga sehat sebelum sakit. Yang pertama tadi kita tadi mukhamsan qabla khamsin syababaka qabla haramika. Yang kedua sehatika qabla saqamika. Yang selanjutnya apa? Wa ghinaka qabla faqrika. Jaga kekayaanmu sebelum datang kemiskinmu. Saya nggak akan miskin, saya kayak beli turunan kok. Nggak paku, balok, loker, goden, keletek, saya kaya. Tahu dia bangkrut. Tidak pernah ada yang tahu kapan orang kekayaan itu masih hidup. Kekayaan itu sama dengan kematian. Sama juga kita nggak pernah tahu kapan datang. Bahagia sampai kapan? Sedih sampai kapan? Kekayaan sampai kapan juga kita nggak tahu. Bagaimana cara menjaga kekayaan? Infakkan, sedekahkan. Ya Farhan, sedekah. Sedekah tidak akan mengurangi harta, tapi malah akan menambah. Itu ada, kita mensedekahkan 1, maka dibalas 70 kali lipat. Sama dengan ilmu. Makanya kenapa ustaz-ustazah kalian rasa setiap hari kok makin pintar ya rohani, kok makin cerdas ya Bujun, hitungan ilmunya semakin cepat. Padahal setiap hari dibagi ilmunya. Kenapa? Ilmu semakin dibagi, semakin di-sharing, semakin bertambah. Beda dengan harta. Harta yang kita miliki capek kita jaga. Takut khawatir datang rampok, bentar-bentar lagi takut datang begal. Iya. Kalau harta kita yang capek jaga, tapi kalau ilmu dia yang menjaga kita. Dari dunia bahkan sampai akhirat. Oleh sebab itu kenapa guru-guru kita ini senang mengajar, bertahan hanya meskipun gajinya cuma sedikit. Bukan itu poin yang kami cari. Yang kami cari adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah ridho apapun itu. Wahai malaikatku, kata Tuhan, wahai malaikat Mikail, ini Ustazah Sarah ini ikhlas mengajar, tambahkan hartanya. Amin. Amin dong. Amin. Amin. Selanjutnya itu baru 3. Yang pertama tadi apa? Ayat ingat-ingat. Pertama, jaga masa tuamu sebelum masa mudamu sebelum datang tuamu. Ini katakan masa tua jenuan dan bileto dorol aspira. Yang kedua apa yang laki-laki? Jaga apa? Mantap. Yang selanjutnya yang ketiga tadi apa? Terima kasih Novel Safaras. Jaga kekayaanmu sebelum datang miskin. Selanjutnya, wa faraghaka qabla syughlak. Jaga waktu luangmu sebelum datang waktu sempitmu, sebelum datang waktu sibukmu. Kenapa kalian diajar oleh guru kalian disuruh belajar jauh-jauh hari sebelum ulangan? Memang belajar malam ulangan. Ini yang disebut dengan masa luang sebelum datang masa sempit. Cicil dari sekarang. Karena kalau sudah tiba malam ujian, kalau sudah tiba hari ujian, 14 mata pelajaran yang akan kau pelajari, mungkin tembak otak. Memparan otak Albert Einstein atau otak B.J. Habibie. Sepandai-pandai B.J. Habibie, beliau juga sudah belajar jauh-jauh hari. Sepandai-pandai setinggi-tinggi IQ-nya Albert Einstein, beliau sudah melakukan percobaan 999 kali gagal, 1 yang berhasil. Nah kita yang bukan siapa-siapa, ilmu kita otak bisa dikatakan otak jongkok ya. Nggak belajar gimana nih 14 mata pelajaran,
tiba di dalam ujian, akhirnya kiri kanan. Nomor ini berapa bro? Nomor 5 pilih. Faragaka qabla syughul. Jaga waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Wah sebenarnya kalau ada datang waktu taubat Tuhan. Itu Firaun sudah tenggelam sampai sini baru dia mau bertobat. Padahal ketika dikasih waktu luang, sombongnya luar biasa. Sombong, langkahnya seolah-olah dunia milik dia. Jadi ketika datang ajal, ketika datang, saya pintar, nggak perlu belajar, sudah di luar kepala tapi tidak masuk. Kecuali kalau sudah di luar kepala bisa dihafal, itu nggak masalah. Begitu datang saat semester ujian kenaikan kelas, dibayang-bayangi waktu tinggal 5 menit angkat nenek si gupon, jawaban baru sampai nomor 10. Begitu mau ujian kelulusan, dia lama menghitung matematika, capek dia mikirin rumus dari buku jenah. Ini rumus ditulis sama buku jenah di papan, kok saya bisa lupa? Ini rumus sudah saya hafal, itu terus dikerjakan sampai waktunya injury time, sudah waktunya hampir selesai. Baru guru menghitung, menek terus dalam kelas. Itu kalau anak SD. Saya pernah dulu soalnya. Saya pernah, bukan pipis ya, saya pernah merasakan deg-degan orang ujian. Bagaimana waktu tinggal sedikit, sementara jawaban kita masih kosong. Nah, pernah di masa-masa muda saya seperti kalian. Sekarang juga masih muda insya Allah. Seorang guru semakin banyak bergaul dengan anak kecil, semakin banyak mengajar, semakin muda. Oh tengok Bujun muda kan? Saya tengok Bu Rohani Sayuti. Pernahkah kalian lihat Bu Rohani berapa usianya? Kalian akan tahu. 93 kelahirannya. Saya masih ragu. Bisa dibilang saya tidak percaya soalnya. Tapi tidak kelihatan. Kenapa jiwa guru itu selalu muda soalnya? Paham ya? Jaga waktu luangmu sebelum datang waktu sempitmu. Jaga waktu luang. Kita manfaatkan waktu luang ini dengan beramal dan beribadah sebaik-baiknya. Terlebih lagi di bulan Ramadan. Perbanyak membaca Al-Quran. Perbanyak sholat malam yang tadinya biasanya tahajud cuma 2 rakaat, tingkatkan jadi 4 rakaat. Biasanya sholat sunnah rawatibnya cuma rawatib di qabla fardu atau qabliyah, tingkatkan menjadi ba'diyah juga. Paham? Perbanyak membaca Al-Quran. Saya bersyukur karena kita ada agenda tadarusan sebelum mulai pelajaran wajib. Setidaknya itu menambah pundi-pundi amal kita. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti ila yaumil qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran. Kenapa? Karena sesungguhnya dia akan datang di hari kiamat sebagai syafaat, sebagai sahabat, sebagai penolong bagi sahabat yang membacanya. Orang datang sahabatnya dalam Al-Quran besok di hari kiamat. Ia denara sahabat, kiri kanan denara, peta keluarga denara, peta inak, peta anak denara, peta batur, peta geng denara. Orang datang Al-Quran karena di hari kiamat itu kita membawa diri kita masing-masing. Tidak ada ibu, tidak ada bapak, tidak ada anak. Semua berdiri masing-masing dengan timbangan amal masing-masing. Pun ketika di dalam kubur, semua kita sendiri. Ada saking cintanya sama cem-cemannya, saking cintanya misal sama pacarnya. Ketika pacarnya meninggal, apakah dia ikut dikubur? Kita hidup sunati, bagaikan Romeo dan Juliet. Mati Romeo dan Juliet itu tanpa kubur. Nah, sendiri. Siapa yang akan datang menemani kita? Amalan-amalan kita, sedekah kita, semua kebaikan-kebaikan kita. Itu yang kita panggil. Makanya di momen puasa ini tingkatkan membaca Qur'annya yang awalnya hanya 1 halaman.
nasihat untuk diri saya sendiri juga. Yang terakhir apa dari yang 5 tadi? Wa hayataka qabla mautika. Jaga hidupmu sebelum datang matimu. Karena kalau sudah kematian datang, kita tidak bisa lagi mundur mau mensedekahkan harta kita yang kemarin kita simpen sampai jamuran duit itu dalam dompet. Emas yang kita simpen kita mau jual, kita mau sedekahkan. Tunggu sebentar, malaikat maut 1 detik saja. Saya mau minta maaf kepada ibu saya, tidak bisa. Kenapa? Karena kematian sudah datang. Makanya jaga hidup kita sebelum datang mati kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa mempunyai ajal atau kematian. Kita ini tak terkecuali kita. Kita tak pernah tahu siapa yang duluan, siapa yang belakangan. Kemarin ada kakak dari MA meninggal bukan? Masih kelas berapa itu saya tidak tahu. Kakak kelas kalian angkatan yang juga alumni MTS tiba-tiba juga waktu yang lalu meninggal, tabrakan, kecelakaan. Oleh sebab itu selalu saya menghimbau kepada anak-anak saya, laki-laki dan perempuan yang membawa motor, bawalah pelan-pelan, karena jalan itu bukan milik kalian. Itu milik umum, milik orang banyak. Kita saja yang sudah berhati-hati, ada orang yang tidak hati-hati. Kita sudah berhati-hati sedemikian rupa, orang yang tidak hati-hati kita kena. Apalagi kita yang tidak hati-hati, kemudian menyebabkan orang kecelakaan. Selalu saya katakan adalah hidup kita itu berharga. Ada keluarga kita menunggu di rumah, yang sudah menikah, ada anak kita menunggu di rumah dengan penuh harap. Mana mama saya kok belum pulang? Biasanya sudah pulang, tiba-tiba ketika dapat kabar mamanya sudah dilarikan ke rumah sakit. Ada orang tua kalian yang menunggu di rumah. Yuk, ini sudah jam 12. Biasanya jam puasa itu hanya sampai setengah 12 di MTS Nurul. Kok anak saya belum pulang? Tahu-taunya dapat kabar lain. Ini banyak saya lihat, yang laki-laki terutama, ketika naik motor malah jalan mipin mesa, kita aja lewat gurunya nggak ditengok-tengok dia, nggak ditanya-tanyain dia, sama yang perempuan juga. Kalian meskipun belum menikah dan belum ada tanggungan, ada orang tua kalian yang menunggu dengan penuh khawatir di rumah. I know that because I'm a mother. Saya tahu karena saya juga seorang ibu. Paham? Ada berapa tadi yang kita harus jaga? Ada 5 perkara yang harus kita jaga sebelum datang yang 5. Ingat 5 perkara. Sebelum 5 perkara, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Asik, tepuk tangan dong. Ini lagu nasyid dulu, nasyid yang saya suka sekali. Lagu nasyid yang saya suka sekali dari Raihan namanya. Bukan Raihan yang begitu sulit melupakan Raihan. Ini Raihan, nama grup nasyid dari Malaysia, bagus sekali. Ini juga tercantum dalam Al-Quran kita. Hafalan ayat pendek kalian tahu betul itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Wal 'asri, demi masa. Waw di awal ayat itu namanya waw sumpah. Wallahi wa billahi wa tallahi. Wal 'asri, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian, kata Allah. Illa, kecuali illalladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Mereka saling menasehati dalam kebenaran. Mereka saling menasehati dalam kesabaran. Yang sedang dilakukan oleh guru-guru kalian itu saling menasehati dalam kebenaran dan
kelas, begitu masuk ustazah puasa dan belajar, tunduk lepas. Dikira guru kalian tidak puasa. Dari rumah dia juga sudah memikirkan banyak hal. Kalian enak pulang-pulang bisa tidur rebahan sambil nonton handphone. Nanti bangun sholat tidur lagi. Bangun lagi udah waktu buka. Guru-guru kalian saya yakin mereka tidak pernah bisa tidur siang. Saya tahu karena saya mengalami. Sampai rumah kita harus beranak, keren deh. Dia mana anak tuh nangisin anak dengar, nah repot lagi. Sudah subuh sudah mulai siap-siap memikirkan menu untuk berbuka buat keluarga sampai sore. Bahkan ketika orang lain sudah tertidur duluan, ada orang yang paling terlambat tidur, ibu. Ketika yang lain sudah makan dengan kenyang, ada satu orang yang sudah mengaku kenyang tapi sejatinya dia belum makan. Siapa? Ibu kalian. Kalau ada orang di dunia ini yang rela menukar nyawanya, hanya ibu, tidak ada yang lain. Nanti kalian akan rasakan ketika kalian menjadi ibu. Bapak-bapak kalian juga akan merasakan ketika kalian sudah menjadi bapak-bapak. Bagaimana capeknya memutar otak untuk mencari biar anak kalian ada buat beli susu, buat beli jajan, buat makan. Paham? Nah, yang sedang dilakukan oleh guru-guru kita di sini sedang saling menasehati dalam kesabaran. Bersabar malik guru-guru nih. Bagaimana sabarnya guru-guru kalian? Kalian sedemikian rupa tingkahnya. Ini saya sedang ngomong, kalian masih berbicara. Itu masih bersabar. Paham ya? Jadi tadi itu coba kita baca sekali lagi. Wal asri. Sama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Biar kalian ingat tentang yang Ustazah bahas hari ini, bahwa ada 5 perkara yang harus kita jaga. Apa tadi? Coba kencangkan suaranya. Pertama, apa yang pertama? Masa muda sebelum datang. Angkat lagi suaranya. Yang kedua, sehat sebelum. Yang ketiga, kaya sebelum miskin. Yang keempat, luang sebelum sempit. Yang kelima, hidup sebelum mati. Alhamdulillah. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum.